hukumnya fardu kifayah. Jadi jelas sekali kalau kami menyampaikan materi ini bagian dari sejarah, bagian dari ajaran Islam. Dan fardu kifayah itu maknanya adalah fardu ain sampai kewajiban itu tegak. Fardu kifayah itu maknanya adalah fardu ain sampai kewajiban itu tegak. Sebagai cubir HTI tidak memahami, tidak tahu apa yang namanya fardu kifayah dan fardu ain, bahkan menyamakan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Jelas saya tertawa terbahak-bahak mendengarkan itu. Ini bagaimana? Ini dolun mudilun. Ini sesat dan menyesatkan. Bahwa pemahaman khilafah ala HTI itu bakal merugikan. Dan ini harus kemudian kita sadar sama-sama sebagai anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang lagi-lagi rame kasus atau isu tentang Banser mendatangi salah satu kiai, salah satu ustadz yang terindikasi mempunyai pemahaman HTI, khilafah ala HTI, dan kemudian disebarkan. Ini sangat membahayakan bagi kestabilan atau bagi ideologi Pancasila, NKRI. Ini kemudian menjadi rame, ini kemudian menjadi sorotan, ditayangkan di berbagai media. Di media, bahkan media mainstream. Kemarin ada dari TV One yang mewawancarai pentolan HTI, jubir HTI, Ismail Yusanto. Ya, dia ngomong tentang bagaimana kewajiban umat Islam di dalam menegakkan tentang khilafah. Katanya bahwa khilafah adalah fardu kifayah yang seluruh umat Islam wajib menegakkannya karena fardu kifayah. Bahkan dia mengatakan fardu kifayah itu sama dengan fardu ain. Nih bayangkan nih, fardu kifayah sama dengan fardu ain. Anda kalau pernah ngaji, Anda kalau pernah pesantren, justru akan tertawa terbahak-bahak mendengarkan penuturan sang, katakanlah imam mungkin ya, sang imam besar di kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Jubir loh. Tentunya jubir harus kemudian memiliki kapasitas atau keilmuan yang di atas rata-rata. Jubirnya seperti itu, apalagi kadernya, kan gitu kan. Itu logika simpelnya. Jubirnya juga seperti itu, apalagi kadernya. Nih ya, fardu kifayah itu tentu berbeda dengan fardu ain. Fardu kifayah itu tidak kena kepada seluruh umat Islam. Fardu kifayah itu adalah kewajiban bagi sekelompok orang, bukan semuanya. Itu fardu kifayah. Di kampung saya ada yang meninggal. Jika tidak ada orang yang memandikan dan menyolatkan, maka sekampung itu menjadi dosa. Oke? Jika semuanya tidak ada yang memandikan, menyolatkan, mengkafani, itu menjadi dosa semuanya. Tetapi kalau misal ada sekelompok orang, ada 2 orang, ada 3 orang yang mengkafani, yang menyolatkan, maka gugur seluruhnya. Artinya tidak menjadi dosa. Gitu loh Pak, itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah adalah kewajiban bagi sekelompok orang dan gugur bagi yang lainnya jika ada yang mewakili. Nah, kalau fardu ain itu baru kewajiban seluruh umat Islam. Misal sholat, puasa, zakat, itu adalah fardu ain. Tidak bisa diwakilkan tuh sholat. Saya nggak mau sholat, wakilkan dong. Nggak bisa. Kalau fardu kifayah bisa-bisa saja. Nah, ini tentu jelas kemudian menjadi perhatian buat saya pribadi. Sebagai cubir HTI tidak memahami, tidak tahu apa yang namanya fardu kifayah dan fardu ain. Bahkan menyamakan antara fardu kifayah dengan fardu ain.
Jelas saya tertawa terbahak-bahak mendengarkan itu. Ini bagaimana? Ini dolun mudilun. Ini sesat dan menyesatkan. Oke, lebih parahnya lagi kalau misal orang macam Ismail Yusanto itu didengarkan oleh para santri. Ini Anda para santri ini harus kemudian sadar, Anda jujur kepada keilmuan Anda, bahwa khilafah itu ya memang harus ditolak di Indonesia ini. Bahkan banyak di negara-negara yang lain yang juga sama menolaknya. Di Arab Saudi, bendera yang bertuliskan la ilaha illallah itu berkainkan hitam, ya itu juga dilarang. Itu di Arab loh. Di Arab loh. Bahkan menganggap bahwa itu adalah bendera teroris. Kalimatnya la ilaha illallah digunakan oleh orang yang gak benar, digunakan untuk jalan yang kurang benar, maka menjadilah itu bendera menjadi buruk. Ini menjadi bendera HTI. Sama dengan bendera ISIS. Bendera apa kainnya hitam bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya gini loh sahabat-sahabat sekalian, masyarakat. Saya mengajak kepada semuanya untuk mari kemudian kita kembali kepada ajaran Islam leluhur kita, kepada para wali kita, kepada ulama-ulama kita terdahulu, organisasi yang jelas lahir dari sebelum kemerdekaan sampai hari ini, benar-benar berkontribusi untuk kemudian kemerdekaan Indonesia, membangun Indonesia hari ini. Bukan masuk ke dalam organisasi yang gak jelas, yang bahkan dia mengklaim atas nama agama, bahkan ingin memperjuangkan hukum Islam, tapi bahkan dia tidak memahami apa itu agama, apa itu hukum Islam. Apalagi kemudian dan antek-antek dan sebagainya. Memahami fardu kifayah dengan fardu ain juga nggak bisa. Mau bagaimana mau menerapkan khilafah, sistem keislaman? Jelas ini adalah kemudian bukan sejati-sejatinya dia ingin menegakkan syariat Islam, bukan kemudian sejati-sejatinya mereka ingin menegakkan hukum Allah, namun kemudian ini adalah kepentingan yang luar biasa, kepentingan sebagian kelompok dan sebagian golongan untuk nafsunya belaka. Bahkan HTI di Indonesia udah dibubarkan. Artinya bahwa banyak orang yang sadar bahwa pemahaman khilafah ala HTI itu bakal merugikan. Dan ini harus kemudian kita sadar sama-sama sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan kita bisa cerdas menyikapi hal kemudian Banser tersebut. Ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Banser itu merupakan kontribusi kepada negara ini. Bukti bahwa Banser itu sangat mencintai tanah airnya, sangat mencintai negara ini. Siapapun yang ingin merusak, siapapun yang ingin menghancurkan negara ini, maka Banser berada di barisan terdepan untuk mengkanter mereka-mereka. Satu kali saya katakan, kenapa dikanter sejak kemudian dia diajarkan khilafah? Karena gerakan itu dimulai dari pikiran. Pikiran dimulai daripada doktrin. Doktrin yang keliru maka akan melahirkan sikap dan gerakan yang keliru. Ini harus kita catat sama-sama. Jangan sampai kita salah mengambil langkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.